Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Makin Dekat dengan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami sekali lagi anugerah. Hari ini kami boleh menikmati hari yang baru. Kami bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan. Dan jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan juga setiap kami yang bersama-sama merenungkan firman ini. Tuhan, Kau kiranya menolong agar kami juga dapat lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk membuka satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 15, ayatnya yang ke-22 sampai dengan 27. Saya akan membaca untuk kita semua. Judul perikop di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema MDT kita pada pagi hari ini saya berikan tema Tuhan mengubah, tapi juga mengajar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bangsa Israel adalah bangsa yang diberikan kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan di balik setiap penderitaan yang mereka alami. Nah, sewaktu mereka menjadi budak di Mesir, mereka diizinkan Tuhan untuk juga bagaimana di dalam penderitaan yang mereka alami, mereka melihat 10 tanda bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya. 10 tulah yang diberikan kepada orang-orang Mesir pada waktu itu yang menunjukkan betapa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang maha kuasa, yang juga harus mereka kenal di dalam kehidupan mereka. Nah, sebab itu ketika Tuhan kemudian membebaskan mereka dari perbudakan dan membawa mereka keluar dari Mesir ke negeri di mana mereka bisa hidup dengan kelimpahan dan bahkan dapat beribadah kepada Tuhan. Namun ternyata di dalam perjalanan mereka dibawa keluar dari Mesir itu, Tuhan mengizinkan ada situasi sulit dalam perjalanan kehidupan mereka. Tercatat ada 2 hal di dalam bagaimana mereka menjalani perjalanan itu. Ada jalan yang lebih dekat yang mereka bisa lalui, tapi mereka dibawa berputar-putar melewati padang gurun sampai mereka masuk ke tanah Kanaan selama 40 tahun lamanya. Nah, jika dilihat dalam perjalanan umat Israel keluar dari Mesir ke Kanaan, memang harusnya hanya sebentar perjalanan yang harus mereka tempuh. Sekitar 25 hari saja mereka sudah sampai. Tetapi ternyata Tuhan mengajak mereka berputar-putar dan eh, ini menunjukkan betapa Tuhan ingin supaya manusia bisa melihat di dalam segala jalan yang berliku
yang tidak rata, yang kadang juga ada bahaya, cuaca yang tidak bersahabat, tetapi manusia bisa belajar bagaimana tetap setia mengikut Tuhan di dalam hal ini. Lalu kemudian Tuhan izinkan ada situasi sulit dalam perjalanan kehidupan mereka ketika keluar dari Mesir adalah di padang gurun Syur ketika mereka mendapati tidak ada air di sana, dan setelah mereka sampai di Mara dapat air tapi rasanya pahit sekali. Mereka tidak dituntun ke tempat air yang berlimpah, air yang bersih, tetapi air yang tidak bisa diminum atau air yang pahit. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mengapa seolah penderitaan atau hal pahit terus ada di dalam kehidupan mereka? Atau mungkin saat ini kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, mengapa hal baik itu penderitaan, hal pahit dalam kehidupan manusia itu kerap kali terjadi. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, penderitaan itu seolah tidak ada hentinya. Tapi bukan berarti penderitaan itu kita alami selama-lamanya. Nah, begitu juga dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Panas dan dinginnya padang gurun, mereka tetap dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan dalam tiang api dan tiang awan. Ketika mereka tidak punya air, ketika mereka tidak memiliki lagi bekal makanan, Tuhan menyediakan. Oleh sebab itu, pada hari ini kita akan belajar berbagai cara Tuhan menyatakan kuasa-Nya di dalam setiap tantangan dalam kehidupan orang-orang Israel, dalam penderitaan yang mereka alami dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Ada dua hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama yaitu Tuhan bisa mengubah keadaan yang sulit menjadi sesuatu yang baik. Ketika di depan mereka terbentang lautan yang begitu luas dan dalam, ketika mereka akan menyeberang, gitu mereka harus melewati lautan Teberau, didapati di belakang mereka ada pasukan Mesir yang mengejar. Lalu kemudian di depan mereka adalah lautan yang begitu luas sekali terbentang dan tidak mungkin mereka bisa melaluinya dengan kaki mereka. Oleh sebab itu Tuhan menunjukkan kuasa-Nya, Tuhan mengubah keadaan yang sulit itu bisa menjadi sesuatu yang baik bagi mereka. Tuhan kemudian membelah lautan Teberau itu dan umat bisa berjalan sepanjang lautan itu dalam keadaan yang aman. Bahkan mereka tidak terkejar oleh pasukan-pasukan dari orang-orang Mesir. Lalu hal yang berikutnya adalah ketika orang Israel tiba di Mara, ketika mereka menjumpai air begitu pahit dan tidak bisa diminum, Tuhan bisa mengubah air itu, memurnikan air itu, air yang pahit itu menjadi air yang bisa diminum, menjadi air yang begitu manis dan bisa diminum. Ini terlihat ketika orang Israel kemudian bersungut-sungut kepada Musa dan meminta untuk bagaimana mereka minum air itu. Lalu kemudian Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kuasa-Nya melalui sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Dan di sanalah diberikan Tuhan kemudian air itu untuk mereka bisa minum. Di dalam segala penderitaan dan tantangan yang kita hadapi, Tuhan mengubah keadaan yang sulit menjadi sesuatu yang baik untuk kita. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita, Tuhan menunjukkan bahwa Dia peduli terhadap setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Bahkan juga Dia terus senantiasa memelihara hidup kita. Lalu hal yang kedua yang kita bisa pelajari, bagaimana cara Tuhan menyatakan kuasa-Nya di dalam penderitaan ataupun tantangan dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu Tuhan mengajar melalui pengalaman. Setiap kesulitan yang dijumpai oleh orang Israel ketika menghadapi lautan yang begitu luas untuk mereka tidak bisa seberangi, lalu kemudian kesulitan yang kedua adalah kesulitan ketika mereka ada di Mara. Ini mendapatkan satu pelajaran yang berharga bagi mereka.
ketika Tuhan menunjukkan kuasa-Nya, membelah lautan, lalu kemudian menyediakan air yang manis yang bisa mereka minum. Ini menunjukkan satu pelajaran yang berharga, bagaimana pengalaman-pengalaman yang mereka lalui ketika dalam penderitaan itu, mereka terus bergantung kepada Tuhan. Dan ini juga yang terus menolong mereka bagaimana menjalani kehidupan yang tidak mudah melalui pengalaman-pengalaman rohani yang mereka dapatkan dari Tuhan, menolong mereka untuk semakin kuat di dalam Tuhan, menolong mereka untuk berjalan bersama dengan Tuhan, menolong mereka untuk menjalani hari-hari ke depan yang penuh dengan misteri, yang tidak tahu apa yang akan mereka dapatkan, tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka, tetapi pengalaman-pengalaman itu mengajarkan mereka bagaimana ada Tuhan yang terus setia bersama-sama dengan mereka. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dengan Tuhan, dua hal ini yang Tuhan ajarkan kepada orang-orang Israel. Bagaimana Tuhan mengubah keadaan yang sulit menjadi baik, lalu kemudian bagaimana Tuhan mengajar melalui setiap pengalaman demi pengalaman, menolong mereka untuk memiliki cara pandang yang benar tentang Tuhan. Dalam kehidupan kita pun juga demikian. Seringkali kita menghadapi ada air yang pahit dalam kehidupan kita. Air yang pahit itu juga bisa digambarkan sebagaimana kehidupan kita yang tidak mudah kita jalani. Ada kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, membuat kita juga belajar bahwa Tuhan mengubah keadaan yang sulit itu menjadi suatu kebaikan. Dan juga bagaimana Tuhan mengajar dalam setiap pengalaman demi pengalaman itu adalah merupakan suatu kesempatan bagi Tuhan untuk mengajar kita memiliki cara pandang yang benar akan Tuhan. Tuhan tidak hanya selalu memberi jalan keluar kepada kita di dalam cara-cara yang instan. Ketika kita sakit, kita ingin langsung kita bisa disembuhkan. Ketika kita perlu sesuatu, Tuhan langsung sediakan dan sebagainya. Tuhan tentu saja tidak bekerja selalu dengan cara yang instan. Tetapi bagaimana di dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan, kita terus diajar bagaimana terus memiliki hati yang mau taat dan berserah. Sebagaimana bangsa Israel setelah pengalaman-pengalaman yang mereka lalui bersama dengan Tuhan, pada akhirnya Tuhan memberikan firman kepada mereka. Peraturan-peraturan diberikan ketika mereka kemudian sudah mendapatkan air yang bisa diminum. Lalu kemudian dia berfirman kepada umatnya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku, Tuhan, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, di dalam perjalanan iman mereka, Tuhan menjanjikan satu hal, kalau mereka taat menjalani apa yang menjadi perintah Tuhan, mereka berlaku setia, mereka bisa hidup berserah kepada Tuhan, ada janji-janji manis yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan tidak akan menimpakan penyakit dalam kehidupan mereka sebagaimana penyakit yang ditimpakan Tuhan kepada orang Mesir. Tuhan tidak menjanjikan kita tidak memiliki penyakit. Tuhan tidak menjanjikan kepada orang Israel mereka tidak boleh sakit, mereka tidak akan sakit, tidak. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa penyakit yang sudah ditimpakan kepada orang Mesir pada waktu Tuhan memberikan 10 tulah itu tidak akan ditimpakan kepada orang Israel ketika orang Israel taat menjalankan perintah Tuhan. Nah, lalu kemudian apa yang Tuhan janjikan selanjutnya, sesudah mereka sampai di Elim, mereka kemudian mendapati 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu kemudian di tempat yang begitu nyaman itu, di tempat yang penuh dengan kelimpahan air itu, karena ada
12 mata air di dalam taman itu, maka mereka kemudian berkemah di sana. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ini merupakan janji yang Tuhan berikan kepada orang Israel ketika mereka menjalani kehidupan mereka dengan penuh ketaatan. Janji ini pula ya yang juga diberikan kepada setiap kita. Ketika kita menjalani kehidupan kekristenan kita, kita jalani dengan ketaatan, kita jalani dengan berserah kepada Tuhan di dalam segala situasi kondisi kita, maka Tuhan janjikan sesuatu yang baik itu akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan janjikan ada sesuatu yang memberikan kita keselamatan, yaitu di dalam Kristus Yesus, anaknya yang anak Allah yang tunggal, yang telah diberikan untuk kita. Dia adalah Tuhan yang juga telah mengalami penderitaan yang begitu besar dalam kehidupannya selama ada di dunia ini. Ketika dia sudah mengalami penderitaan itu, berbagai hal dia sudah lalui. Oleh sebab itu dia juga mampu untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menderita. Bahkan penderitaan yang begitu besar yang dia sudah lakukan, yaitu dengan menyelesaikan setiap upah dosa kita dengan cara mati di kayu salib demi menebus segala dosa dan pelanggaran kita, itu saja sudah dilakukan bagi kita. Lebih-lebih dia pun juga akan sanggup memberikan pertolongan untuk setiap kesulitan-kesulitan, baik itu kesulitan-kesulitan kecil dalam kehidupan kita, ataupun yang kita anggap kesulitan besar dalam kehidupan kita. Tentu dia adalah Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, biarlah hal ini, renungan ini juga boleh terus menguatkan kita di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, Tuhan sanggup mengubah setiap kesulitan itu menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Bahkan di dalam seluruh perjalanan pengalaman iman kita, Tuhan mau supaya mengajarkan satu hal, mengubah cara pandang kita tentang Tuhan dan bagaimana kita terus hidup dalam ketaatan kepada Dia. Amin. Mari bersatu hati dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan karena firman-Mu ini sungguh boleh menguatkan setiap kami. Di dalam situasi, kondisi kami masing-masing, Engkau jauh lebih tahu bagaimana memberikan kami pertolongan. Dan kami percaya bahwa dengan iman kami percaya, Engkau Allah yang juga terus memberikan kami pertolongan di saat dalam kesulitan itu, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi sesuatu kebaikan. Bahkan juga di dalam pengalaman-pengalaman kami mengikut Tuhan, jatuh bangunnya kami di dalam iman percaya kami kepada Tuhan, terus menolong kami untuk kami boleh memiliki cara pandang yang benar tentang Engkau. Sehingga dengan demikian, di dalam segala hal yang kami lalui, kami terus bisa taat, kami terus bisa berserah, kami terus bisa menjalani hidup kami. Karena kami percaya bahwa ada Tuhan yang begitu setia, yang terus memimpin perjalanan kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan juga yang terus memberikan kekuatan kepada setiap kami yang dalam kelemahan. Dan Engkau juga Allah yang memberikan kami pemulihan di dalam setiap kondisi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini seru doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, demikian program Makin Dekat dengan Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam seluruh aktivitas kita. Selamat pagi.